Arfian, gila balik lagi ya dengan Arfian di sini. Udah berapa kali kita ketemu, Gi? Ini pertemuan kedua kalinya kita yang ngebahas soal kayak ini. Sebelumnya gue ingin memperkenalkan diri, nama gue Muhammad Anugrah Dua Mukti dengan NIM 05100018000077. Sini gue bersama Arfian lagi. Datang lo sini mau ngapain ya? Biasa bahas tugas lagi, Gi. Tugas apa lagi? Gue kayaknya nih ada yang belum ngerti nih di mekanika tanah nih. Soal apa? Pemadatan tanah. Soalnya agak sulit kalau menurut gue nih. Tapi lu tahu tanah itu apa? Jujur nggak nih, Gi? Nah itu dia, sebelum lu masuk ke pembahasan lo tadi yang soal pemadatan tanah, lu perlu tahu nih tanah itu apa dan fungsinya apa. Jadi tanah itu adalah material yang terdiri dari agregat, mineral-mineral padat yang tidak tersementasikan dari satu sama lain dari bahan-bahan organik yang terlapuk, disertai dengan zat air dan gas yang dimana dia itu mengisi ruang-ruang kosong pada partikel padat tersebut. Nah, tapi lu tahu fungsinya juga. Fungsi belum begitu paham gue. Nah, fungsi si tanah itu nggak cuma buat makhluk hidup atau tanaman. Di sini tanah itu sangat berperan pada konstruksi, mulai dari bangunan itu sangat memerlukan namanya struktur tanah ataupun tanah. Lalu ada yang namanya bendungan dan jalanan yang itu sangat diperlukan tanah di pondasi tersebut. Terus kita akan ngebahas tadi apa kata lu? Pemadatan tanah. Nah, si pemadatan tanah ini juga punya definisi atau punya penjelasan yang perlu lo tahu. Jadi definisi tanah itu adalah dimana sebuah teknik untuk memadatkan tanah dengan cara menggunakan energi mekanis. Jadi tujuannya pemadatan tanah itu adalah mengurangi ruang-ruang kosong yang diisi sebelumnya dengan udara. Jadi kan partikel tanah itu kan berbentuk butiran yang pastinya akan ada selah, dan selah itu biasanya diisi dengan udara, dan itu dan tujuan kita adalah mengurangi ruang-ruang kosong yang ibaratnya selama ini diisi udara. Berarti balik lagi ke definisi tanah tersebut. Iya. Kan yang awalnya nih ada kayak rongga-rongga kosong. Yang diisi udara tadi. Nah, pemadatan ini buat ngilangin rongga-rongga kosong itu. Betul. Tapi si pemadatan tanah ini punya banyak manfaatnya atau tujuan lainnya yang bisa gue sebutin, antara lain pertama dia adalah menaikkan berat jenis tanah. Jadi si pemadatan tanah ini punya tujuan yaitu di mana dia menaikkan daya kuat tanah, terus dia yang mencegah adanya likuifaksi serta mengurangi kompresibilitas, dan dia itu yang mempertahankan tanah agar tidak terjadi erosi. Itulah tujuan pemadatan tanah. Jadi nggak sembarangan kita ngebuatin pemadatan tanah itu. Tapi sebelumnya nih, sorry nih gue sambil ngetik ya, biar gue nggak lupa gitu kalau udah lu jelasin kan. Jadi gue apa kok santai aja, justru bagusnya kayak gitu, ini lo catat gitu kan. Nah, jadi kan prinsip-prinsip pemadatan tanah itu ada 3 yang gue bisa jelasin di sini. Yang pertama adalah tingkat pemadatan tanah diukur dari berat volume kering tanah yang dipadatkan. Lalu, bila air ditambahkan kepada suatu tanah yang sedang dipadatkan, maka air tersebut akan berfungsi sebagai unsur pembasah pada partikel-partikel tanah tersebut. Lalu yang kedua adalah yang namanya berat volume kering dari tanah akan naik apabila kadar air dari dalam meningkat. Bila kadar air ditingkatkan terus secara bertahap pada usaha pemadatan tanah yang sama, maka berat dari jumlah bahan padat dalam tanah persatuan volume juga akan meningkat secara bertahap pula. Lalu yang ketiga itu ada yang bisa gue jelasin, setelah mencapai kadar air tertentu atau W yang kita bisa tahu, adanya penambahan kadar air justru cenderung menurunkan berat volume kering dari tanah. Hal ini itu dikatakan kepada air tersebut kemudian menempati ruang-ruang pori dalam tanah yang sebelumnya dapat ditempati oleh partikel-partikel padat dari tanah. Jadi gitu. Nah, kalau untuk uji pemadatan tanah sendiri itu bisa dilakukan di mana aja sih? Kayak mungkin contohnya nih ya, atau bisa di lab atau bisa di lapangan gitu. Nah, itu bener ya. Jadi
untuk ujian atau penguji pemadatan tanah ini bisa dilakukan dua, pertama di lab, yang kedua itu di lapangan secara langsung. Cuman di sini gue akan menjelaskan di laboratorium. Nah, tujuan pemadatan di laboratorium ini untuk mendapatkan kadar air optimum agar mencapai berat volume tanah ring maksimum. Caranya untuk mendapatkan kurva gamma D. Nah, jadi setelah gue jelasin secara teori, pastinya di sini akan membutuhkan namanya hitung-hitungan atau rumus. Jadi teori pemadatan tanah ini bisa kita lakukan. Setelah itu kita tuh perlu yang dimana kita dapat kurva kompaksinya. Dan kurva kompaksi ini terdiri dari dua macam, yaitu usaha pemadatan tinggi dan usaha pemadatan rendah. Itu tuh cuma dibedain berdasarkan teorinya aja. Kalau untuk usaha pemadatan tinggi itu menggunakan teori modified Proctor test, sedangkan untuk pemadatan rendah itu menggunakan teori standar Proctor test. Itu aja. Cuman ketika lu udah tahu pembedaan dari dua tersebut, di sini gue pengen pakai yang namanya sistem standar Proctor test. Di sini lu perlu tahu berat volume tanah basah dengan rumus sigma B sama dengan W per V. Lalu kita lanjut ke berat volume tanah ring dengan rumus sigma D sama dengan sigma B per 1 plus W. Udah lu dapetin dua berat volume itu, akan lanjut ke sigma ZAF yang dimana dengan rumus sigma D sama dengan GS kali sigma W per 1 tambah W kali GS. Itu aja. Dan kalau misalkan untuk mengetahui teori lewat laboratorium, pastinya ada teori dan hitung-hitungan. Lalu mau masuk kemana lagi nih? Nah, kemarin gue dapat lagi nih Gi. Seingat gue, kurva itu dibagi dua, kurva pemadatannya ya. Satu kurva pemadatan untuk tanah pasir, yang kedua kurva pemadatan untuk tanah lempung. Nah, itu kira-kira bedanya apa tuh Gi? Nah, boleh. Oke, jadi kan lu minta penjelasan dari pemadatan tanah dari dua versi. Yang pertama pasir, kedua lempung. Di sini gue pengen ngejelasin soal pasir dulu ya. Jadi perilaku tanah pasir yang dipadatkan, pertama secara umum semakin padat adalah semakin baik. Cuman di sini kepadatan itu relatif. Maksudnya relatif adalah faktor utama yang mengontrol. Pertama adanya namanya kompresibilitas, kedua adanya kekuatan, terus potensi likuifaksi dan modulus deformasi. Lalu kadar air pada umumnya tidak begitu penting pada pasir, kecuali untuk pasir jenuh yang memikul beban, di mana kadar air pada umumnya tidak begitu penting pada pasir, kecuali untuk pasir jenuh yang memikul beban dinamis. Lalu selain kepadatan relatif, ada juga perilaku tanah pasir sangat bergantung pada confining pressure dan kondisi fabrik. Jadi perilaku tanah yang dipadatkan itu seperti yang lu bilang tadi, ada dua sistem, yang pertama di laboratorium, kedua di lapangan. Pertama gue pengen ngejelasin di laboratorium itu dimana sifat-sifat mekanik atau renggangan-renggangan kompresibilitas likuifaksi itu sangat bergantung pada sample preparation. Simple preparation yang berbeda akan menghasilkan fabrik atau struktur tanah yang berbeda. Lalu setelah itu dipadatkan, struktur tanah yang berbeda tersebut akan menghasilkan kenaikan confining pressure dan strength yang berbeda pula. Lalu di sini gue pengen masuk ke yang di lapangan, di mana perilaku tanah pasir yang dipadatkan di lapangan itu perilaku di lapangan adalah sama dengan di laboratorium. Cuman di sini ditentukan oleh kepadatan dan confining pressure. Lalu cara pemadatan yang berbeda di lapangan akan menghasilkan struktur tanah yang berbeda pula, atau vibratory atau tamping. Oke, jadi di sini untuk clean coefficientless pemadatan dengan vibratory rollers adalah metode yang terbaik dan paling ekonomis dengan kedalaman efektif sekitar 2 meter. Apabila digunakan the heaviest vibratory rollers, maka kedalaman efektifnya bisa lebih besar dari 2 meter. Nah, kan tadi udah nih Gi, perilaku tanah pasir yang dipadatkan. Iya. Dari lapangan maupun di laboratorium. Nah, kemudian buat tanah lempung ini kalau dipadatkan sekiranya ada dibagi dua juga nggak?
Oke. Kayak di laboratorium atau di lapangan, atau emang dia cuman udah gitu aja nggak ada laboratorium atau di lapangan? Nah, boleh nih banget nih pertanyaannya nih. Di sini gue bakal jelasin lagi. Jadi di sini gue akan ngebahas pemadatan tanah lempung. Oke, jadi di sini perilaku tanah lempung yang dipadatkan secara umum sifat-sifat mekanis dari lempung yang dipadatkan bergantung pada cara pemadatan, energi atau konvektif effort, kadar air saat pemadatan, lalu perubahan kadar air dan volume setelah pemadatan. Kemudian pemadatan dengan kadar air lebih rendah dari kadar air optimum akan menghasilkan struktur tanah yang fluctuated dan agregat. Kemudian pemadatan dengan kadar air lebih besar dari kadar air optimum akan menghasilkan struktur tanah yang defluctuated dan displaced. Jadi itu penjelasan buat pemadatan tanah lempung. Nah kan lu udah jelasin banyak nih Gi. Gue juga alhamdulillah udah nyatet nih banyak banget dari yang udah jelasin, dari definisi, tujuan, fungsi, sampai teori-teori, sampai bahkan perilaku tanah pasir, perilaku tanah lempung yang dipadatkan gitu. Alhamdulillah udah ngerti nih gue nih. Tapi menurut lu teori yang gue jelasin tadi ke lu mulai dari awal sampai akhir gimana ya? Masuk akal atau gimana? Alhamdulillah sama seperti yang dijelaskan oleh dosen gue. Berarti gue gak sia-sia nih ya. Alhamdulillah. Thank you banget. Semoga aja nih gue ujian bisa nih dari lo jelasin kan. Semoga aja jangan pada contekan ya Nia. Janganlah. Jangan dong. Hashtag anti contekan. Siap. Sebelumnya kopi ini jadi kita disponsori oleh Nebak Coffee di Bekasi. Jangan lupa Di mampir. Galaxy jangan lupa mampir. Oke, sebelumnya di sini gue dan Vian sudah selesai membahas pemadatan tanah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.